Saya Muslim. Iya, jadi di hari Jumat yang spesial ini, apakah Anda mau sembuh dari percaya kepada omong kosong yang dikatakan Al-Quran? Dari mananya itu, Bang? Baik, baik. Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna menjelaskan segala sesuatu. Apakah Anda percaya dengan omong kosong itu? Ya, percaya itu, dan bahkan sama firman Allah menentang bahwasanya andaikan manusia bisa untuk membuat Semisal Al-Quran. iya seperti Al-Quran yang bisa hingga Al-Quran itu akan dilawan, Bang. Oke, baik. Saya bisa membuat omong kosong yang seperti yang barusan dikatakan Al-Quran. Baik, Al-Quran mengatakan, buatlah ayat semisal Al-Quran, satu surat saja semisal Al-Quran. Panggillah penolong-penolongmu, baik setan-setan dan jin-jin, kalau mereka mampu. Betul? Betul? Terus Sampai sekarang belum ada yang bisa buat semisal surat semisal Al-Quran. Betul? ya, Karena yang jadi juri orang Islam. Sama seperti begini, saya bisa membuat omong kosong seperti yang dikatakan Quran. Saya bikin, sebentar Bang, gantian, abang kan tadi udah ngomong nih, gantian saya ngomong, ya kan? Ini ada gelas, oke? Gelas ini saya akan seduh kopi di dalamnya, kemudian saya berikan kopi, terus saya bilang, hai manusia seluruh dunia, buatlah kopi yang seenak yang saya buat ini. Kalau kalian mampu, panggil jin-jin, setan-setan, demit-demit, tidak akan mampu. Nggak akan mampu, Bang. Karena yang jadi jurinya saya. Nah, setelah mereka semua bikin kopi, saya cicip. Masih kalah kopimu dengan buatan saya. Kalah. Ya sampai kiamat nggak ada yang bakal menang. Orang jurinya kalian gimana ini? Aduh, mau aja dikerjain. aduh. Ada saja. Bahkan, ini Bang, ya. Saya ini coba saya mau men-challenge Anda nih ya. Nih. Lihat ya. wait, tunggu pembahasan saya dulu. Oh ya, boleh? silakan. Di sini tadi Anda mengatakan bahwasanya jurinya dari pihak sana ya, Bang? Nah, pernah dengar riwayat ini enggak? Apa? Ada seorang nonis, ini dokter loh. Nah, kan? Seorang nonis ini dokter pengen tahu tentang Islam. Ceritanya. Namanya siapa? Waduh, nggak tahu lah. Oke, dengerin ini. Coba tebak. Ini surat apa? Coba nih, tebak ya, tebak. Coba, surat apa itu? Surat mana ada surat seperti itu, Bang? Wah, tahu nggak? Saya pernah memutarkan itu dan dikira itu surat apa? Itu surat apa? Disangkanya itu Al-Quran, padahal itu adalah Coca-Cola, Fanta, Sprite, tutup limun. Jadi Bang, ada yang mengira itu ayat Al-Quran. Makanya saya bilang, tantangan membuat surat semisal Al-Quran sebenarnya sudah terjawab. Tapi kita kembali ke tema ini yuk. Kita kembali ke tema ya. Kembali kita ke tema Bang. Nih, tadi saya bertanya, apakah Anda percaya ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Yes. Percaya. Kalau Anda percaya Quran itu menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan menurut Al-Quran, kenapa Anda sholat tangan Anda begini? Silakan jawab, suratnya, ayatnya, biar saya bukakan. Ya, silakan.
Bagaimana Waktu. pertanyaannya? Tolong jelaskan menurut ayat Al-Quran kenapa tangan Anda ketika sholat begini? Silakan. Kenapa nggak begini? Atau begini? Atau begini? Kenapa harus begini? Silakan. Ayat Qurannya pakai. Silakan. Kita tunggu. Kita tunggu ya. Dor. Apa jawabannya, Bang? Meninggal dunia. Google dulu. Ternyata saudara-saudara yang menjelaskan segala sesuatu Google bukan Quran. Jadi saya bilang gini, Bang. Gombal, kebohongan terbesar yang dipercaya oleh umat muslim, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tapi ditanya, wahai Al-Quran Nur Karim, kenapakah umat muslim kalau sholat tangannya begini? Al-Quran tiada mampu, tiada sanggup menjawabnya. Berarti, betul tidak bahwasanya itu kebohongan terbesar yang dipercaya oleh umat Islam? Dengar dulu Bang, dengar Bang. Silakan, kita tunggu jawabannya. Anda ini bagaimana ya mendefinisikan Islam secara logika Bang? Tidak masuk akal sekali itu Bang. Berarti Quran memang nggak masuk akal? Anda bukan Al-Quran. Iya sebentar, berarti Al-Quran memang nggak masuk akal? Siapa bilang Al-Quran tidak masuk akal? No, katanya tadi didefinisikan secara, berarti Al-Quran tidak logika. Anda yang melogikakan Bang. No, ya sudah. Sekarang saya tanya, apakah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Iya. Oke, kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan kenapa tangan orang Muslim kalau sholat begini. Sulit. Oke, Bang, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain. Itu menunjukkan Bang bahwasanya Ayatnya. Gini Bang, saya cuma mau kasih tahu begini Bang. Keluarlah dari lingkaran yang membuat Anda menjadi, mohon maaf, yang membuat Anda menjadi tidak bisa berpikir secara sehat Bang. dengarkan dulu, boleh? Silakan. Anda mendefinisikan Islam secara logika kan Bang? Saya tidak mendefinisikan Islam, saya tanya Anda loh. Ya belum selesai. Oh silakan. Nah, kita menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Anda perlu silsilah Bang, perlu apa? Perlu referensi Bang. Tidak sembarangan menjawab seperti itu. Terus jawabannya apa? Perlu referensi, perlu referensi. Ini bagaimana sih Anda ini? Oke lah, gini Bang, saya ingin memberitahukan kepada Anda ya sesuatu yang benar. Bang, kebenaran itu hanya ada dalam Injil, dalam kekristenan. Kebenaran itu ada dalam Yesus. Jadi saya mengundang Anda untuk meninggalkan yang bohong-bohong. Kemarin saya diskusi hampir 2 jam. Ada sekitar 4 orang muslim yang tidak mampu membela bahwa Muhammad didapatinya seorang pembohong. Nggak bisa dibelanya, bahkan dia ngaku bahwa Muhammad di situ berbohong. Oh, makanya Bang, kalau udah terbukti Muhammad berbohong, berarti yang lain-lainnya bisa jadi bohong semua. Cerita tentang surga yang penuh dengan kenikmatan seksual, bohong. Bisa jadi bohong semua, betul? Ini pernah kemarin Bang saya nonton live-nya. Anda mengatakan bahwasanya Islam itu ribet, ya kan? Duh, memang ribet Bang. Coba sekarang saya tanya Anda. Pagi-pagi sebentar. Anda kan bilang mau saya buktikan kan? Mau saya buktikan bahwa Islam itu ribet kan? Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda. Kenapa Anda harus begini-gini? Harus gini-gini? Harus begini-begini? Duduknya juga kakinya harus begitu. Kenapa? Ribet banget. Kenapa Anda harus ambil air sedot-sedot 3 kali?
Diembus-embusin 3 kali, kenapa? Biar ngapa? Coba jelasin. Mau bagaimana? Ketika Anda bangun pagi, mengambil jawaban yang air bagaimana? wudhu, Anda kan bangun pagi-pagi ambil air wudhu, betul? Nah, kemudian air itu Anda hirup 3 kali, betul nggak? Ya, Nah, kenapa? sunnah. Iya, maksudnya kenapa? Biar ngapa harus 3 kali? Kenapa nggak 2 kali atau sekali gitu? Kenapa? Hah? Tapi 3 kali sunnah. Iya, itu dibilang kenapa sunnah? kok harus 3 kali? Itu jawabannya, Salah Bang. jawabannya karena sama saja. setan semalam tidur di situ. Lu, Bang, Anda percaya nggak? Anda ambil air itu hirup 3 kali karena setan tidur di situ semalam. Andaikan Anda bertanya seperti ini, kenapa itu sunnah? Kenapa 3 kali itu sunnah? Andaikan tadi bertanya, kenapa harus menghirup air? Jawabannya seperti tadi, karena setan pada saat kita tidur ada di situ. Karena setan tidur di situ, betul. Diam di Iya, situ. karena setan tidur di lubang hidungnya orang Islam, betul. Berarti umat apa yang tiduran bersama dengan setan? Ditanya kok. Umat apa, umat agama apa yang tidurnya bersamaan dengan setan? Umat agama apa? Iya, karena hidupmu tidak beraturan. Gimana nih? Dia yang tidur dengan setan, saya yang disalahin. Sungguh kamu termasuk orang yang nekat, namun kamu tiada mengetahuinya. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain nih, Bang ya. Bagi kamu tidak masuk akal. Kok tidak masuk akal sih? Oke, sekarang saya tanya, ini yang masuk akal nih, ini masuk akal. Seseorang yang terlambat bangun untuk sholat subuh, menurut Muhammad gara-gara apa? Gara-gara kecapean? Gara-gara tidurnya terlalu malam? Atau gara-gara apa menurut Muhammad? Apanya yang gara-gara? Saya ulangi sekali lagi, ini kalau Anda masih nggak nyambung, memang itulah alasan Anda masih jadi orang Islam. Dengar. Menurut Muhammad, apa yang menyebabkan seseorang terlambat bangun subuh untuk sholat, untuk mengerjakan sholat subuh? A. Karena dia terlalu lelah. B. Karena dia tidurnya terlalu larut malam. Atau karena apa? Lalai dia, Bang. Bukan itu, karena setan kencing di hidungnya, di telinganya. Itu kata Muhammad. Gimana? Percaya nggak? Karena setan kencing di telinga, makanya orang terlambat bangun subuh. Percaya atau enggak? Senyum-senyum saja dia sudah. Ya. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Nanti banyak lagi yang inbox saya. Kamu berani yang lawan orang awam, lawan tuh Ustadz Adi Hidayat Abdul Somad. Adi Hidayat Abdul Somad udah saya tantang-tantang tidak berani. Oke lah ya, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain, Bang. Ya, makasih Bang Ali Faiz 76. Saya turunkan dulu. Aduh, berat saudara-saudara.